Dan untuk yang selanjutnya yaitu taujih dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam kepada Dr. Haji JJ Zainuddin, Magister Agama, kepadanya disilakan. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman dari pimpinan Pusat Persatuan Islam yang hadir, Pak Sekum dan Ketua Bidgar Sosial Ekonomi Sosial, kemudian Kesehatan dan Lingkungan, Dr. Soni. Yang saya hormati reng-rengan dari pimpinan wilayah, Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Jawa Barat bersama taskilnya yang hadir, begitu pula Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Cianjur beserta seluruh reng-rengannya, begitu pula teman-teman dari Sigap Siaga Bencana Persatuan Islam Pusat beserta daerah dan para aktivisnya, para krunya, yang juga dibantu oleh teman-teman dari Brigade Persatuan Islam Pusat maupun Korda Cianjur. Begitu pula ibu-ibu pesisri ya Bu, daramang sadana Bu. Alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini dihadiri juga oleh Bapak Lurah, Bapak Kades, juga seluruh jajarannya, Pak RW, Pak RT. Kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini atas nikmat karunia Allah, cuaca yang sejuk, panas tidak, hujan pun tidak, alhamdulillah. Cerah tapi berawan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam suasana yang tenang, nyaman, tidak terlalu panas. Pada kesempatan yang baik ini, pertama tentu saja rasa syukur kita yang setulus-tulusnya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas nikmat karunia-Nya sejak terjadi musibah bencana ini, kita dapat bergandengan tangan bahu-membahu seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya Jamiah Persatuan Islam, menggalang seluruh potensi kemampuan kita untuk sama-sama mewujudkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu kal jasadil wahid, sebagai satu tubuh, sebagai satu jasad, di mana sebagai satu tubuh, satu jasad kita diperintahkan oleh Allah saling merasakan penderitaan yang dialami saudara kita sebagai bagian dari penderitaan kita. Kebahagiaan saudara kita adalah kebahagiaan kita bersama. Maka kumpulnya kita di sini adalah wujud rasa syukur itu atas tuntunan, bimbingan, rahmat karunia Allah, kita mampu mewujudkan sebahagian dari pesan-pesan penting ajaran agama kita. Pesan penting itu tiada lain adalah mewujudkan kita sebagai umat yang satu, yang disebut dalam Al-Quran innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin adalah saudara. Kemudian mewujudkan perintah Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasadil wahid idastaka minhu udhun tada asairu jasadihi bisahari wal huma. Sabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin itu dalam hal berkasih sayang, dalam tolong menolong, dalam hal
bela membela adalah seperti satu tubuh, kal jasadil wahid. Idza staka minhu udun, apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, tada asairu jasadih bisa hari wal huma, maka seluruh anggota tubuhnya merasakan dari sakit tersebut, minimal dengan merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka kalau kita sakitnya di kelingking, Bapak Ibu sekalian, tetapi kepala kita ikut pusing, kemudian tubuh kita ikut demam, yang berdampak kita tidak bisa tidur nyenyak, itulah gambaran kesatuan tubuh kita. Maka kita di tengah kehidupan berumat, bermasyarakat pun, kata Rasulullah, harus seperti itu. Maka mewujudkan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh ini, adalah terbukti di saat-saat terjadinya kesusahan, penderitaan, musibah di antara saudara kita. Maka kita yang dikenai musibah oleh Allah adalah sebahagian dari saudara kita, tapi cobaannya itu adalah kepada seluruh kita untuk mewujudkan benarkah kita adalah kal jasadil wahid. Nah, maka alhamdulillah Jamiah Persatuan Islam melalui lembaga sigab ini, siaga bencana, melakukan usaha ikhtiar yang mampu kita lakukan dalam mewujudkan kita sebagai umat kal jasadil wahid itu, sebagai satu tubuh. Maka saudara kita di Kabupaten Cianjur ini tadi telah disebutkan oleh Pak Lurah, di satu kecamatan saja ada sekian ribu yang terdampak. Bayangkan ini kalau satu kabupaten dengan beberapa kecamatan, beberapa desa. Tentu saja yang terdampak itu adalah belasan, bahkan mungkin puluhan ribu kakak. Kita menyadari kesulitan mereka tidak mungkin bisa ditangani dan diatasi sendiri. Maka kita harus hadir di sini mewujudkan bagian daripada ajaran Islam bahwa kita adalah saudara, kita adalah satu tubuh. Kita adalah satu jasad yang jika saudara kita sedih, kita pun ikut sedih. Saudara kita menderita, kita pun ikut menderita. Maka apabila kita bisa membahagiakan saudara kita, kita pun pada dasarnya sedang membahagiakan diri kita sendiri, insya Allah. Kemudian di kesempatan yang baik ini, kita juga ingin melihat progres program yang sudah kita rancang sebelumnya. Kurang lebih mungkin 1 bulan lebih ya Ustaz, dari pertama kita kesini waktu itu. Tanggal berapa kita kesini ya? Tanggal 7 ya, 7 Desember. Sekarang sudah tanggal 18, berarti sebulan lebih ya, kurang lebih 40 hari dari program kita. Waktu itu kita mendata dari sekian belas ribu kakak yang terdampak, kira-kira berapa ratus atau berapa ribu kita targetkan. Maka waktu itu kita diskusi dengan Ketua Sigap, Dr. Sony, ya kira-kira 1.000 lah Ustaz kita sanggup. Maka kita waktu itu, para Bapak Ibu hadirin sekalian, merencanakan, memprogramkan, mudah-mudahan mampu mewujudkan 1.000 tenda keluarga yang berbeda dari tenda-tenda yang sudah ada yang kita lihat waktu itu, karena beberapa keluarga digabungkan. Itu yang menjadi prihatin kita. Nah, lalu muncullah gagasan yang sangat baik dari Sigap bahwa kita ingin buat tendanya per keluarga supaya mereka merasa nyaman, karena memang satu keluarga, sehingga privasi mereka ya sebagai keluarga terjaga. Karena bagaimanapun kalau beberapa keluarga digabungkan tentu saja agak risih ya. Mungkin anak-anak yang biasanya dikelonin ibunya di depan tetangga yang lain kan tidak nyaman. Apalagi kalau bapaknya dikelonin ibunya di depan orang lain. Kan gitu. Nah, maka ada gagasan yang baik dan kita dukung program yang baik ini. Dilihat berapa anggarannya per tenda, berapa kebutuhan, ya kita kira-kira insya Allah bisa 1.000. Dan 1 bulan ini dilaporkan ke pimpinan pusat, ternyata telah terbangun 252 tenda. Berarti sudah 25%-nya dari target kita, kan gitu. Maka kita musyawarahkan lagi, apakah akan diteruskan
mencapai 260, 200 sampai 300 sampai 1000 seperti target awal. Ataukah ini dianggap cukup kemudian kita membuat program baru yang lebih penting lagi karena juga banyak lembaga-lembaga relawan lain melakukan hal yang sama. Nah, hasil evaluasi yang terakhir kita lakukan di Jakarta Sabtu tanggal 7 Januari berarti persis 1 bulan waktu itu sudah terbangun 252. Maka kita ada 2 skenario atau 2 opsi program. Pertama adalah dilanjutkan kepada pembangunan tenda keluarga, dana yang ada dipakai membangun lagi, kemudian sambil terus bertahap 1000. Atau kita cukupkan dulu, nah, kecuali kalau ada permintaan sangat mendesak darurat, kita bangun lagi. Dengan pertimbangan ternyata sudah cukup tercover dengan adanya tenda-tenda yang dibangun oleh banyak lembaga bantuan. Maka program kita adalah dialihkan, yaitu kepada pembinaan dan pendampingan keluarga selanjutnya pasca pembangunan tenda keluarga tersebut, yaitu melalui apa? Melalui pembinaan majelis taklim, pembinaan pendidikan, kemudian mungkin pendampingan sekolah anak-anak, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena yang dibutuhkan tentu bukan hanya tenda. Dalam berkeluarga kita butuh sandang, pangan, papan, kan yang paling pokok. Sandang adalah kelengkapan pakaian yang layak. Kemudian pangan, ya tentu ada ketersediaan makanan yang sehat dan bergizi. Bagaimana anak-anak yang berada di tenda ini tetap bisa menikmati makanan yang sehat, bergizi yang standar. Kemudian tentu adalah kesananya papan, bagaimana ke depan bisa menyiapkan kembali merehab rumah-rumah permanen mereka. Nah, kalau sampai rumah permanen mungkin itu adalah programnya pemerintah ya Pak Lurah, sudah disiapkan. Kalau kita sebagai ormas tentu tidak sanggup sampai di sana. Kita hanya sanggup membantu bagaimana mengatasi masa-masa kritis darurat sampai kepada pasca darurat, yaitu pembinaan psikologis dan pembinaan kemasyarakatannya. Seperti diantaranya adalah mungkin nanti anak-anak ada program belajar Iqra Al-Quran, belajar mengaji, kemudian kalau di sekolah itu ada les, nah pelajaran ekstrakurikuler dan sebagainya. Untuk ibu-ibunya di luar pekerjaan mereka sehari-hari, nah ada bimbingan, pendampingan belajar dasar-dasar agama, dari mulai belajar Iqra, belajar sholat, belajar dasar-dasar ajaran Islam. Nah, ini saya kira program berikutnya. Dan terlebih lagi kita beberapa bulan ke depan akan memasuki bulan Ramadan. Sekarang kita udah 18 Januari, Februari, Maret, tanggal 23 insya Allah kita sudah mulai Ramadan. Nah, suasana Ramadan sampai akhir nanti Idul Fitri, tentu kita harus menyiapkan program yang lain. Paling tidak bagaimana berbagi kegembiraan, kebahagiaan dengan anak-anak, punya pakaian yang baik, yang layak untuk Lebaran. Kemudian kalau selama Ramadan bisa makan sahur, bisa buka bersama, yang ceria, yang gembira, rame-rame. Nah, sampai kemudian pelaksanaan Idul Fitri dalam keadaan riang gembira selesai melaksanakan Ramadan. Ini tentu juga program yang tidak kalah pentingnya. Maka kita sepakati di rapat evaluasi terakhir kemarin dari posko utama sigap di Cianjur ini, bahwa kita ada 2 opsi program. Pertama adalah jika memang masih dibutuhkan darurat tenda keluarga, kita bisa tambah lagi dari 252 ini. Kemudian kalau itu dianggap cukup, maka akan disiapkan program lanjutannya, yaitu program pembinaan bagi para penghuni dan para masyarakat yang menggunakan tenda keluarga yang disiapkan kita itu.
Ini mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, memang bencana gempa ini berbeda dengan bencana banjir umpamanya atau kebakaran. Kalau banjir sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu surut, selesai, rumahnya kembali dibersihkan, bisa diisi lagi. Tetapi kalau bencana gempa seperti ini, pemerintah sendiri tidak bisa memaksakan segera merehab bangunan-bangunan yang rusak itu, tapi harus menunggu juga suasana apakah sudah berhenti belum ini gempanya, getarannya. Nah, apalagi umpamanya yang berada di garis sesar bumi, yang mana itu adalah merupakan daerah yang paling rawan. Barangkali jangankan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun pun belum tentu diizinkan untuk dibangun lagi. Artinya bahwa kita harus menyiapkan napas yang panjang untuk menghadapi kondisi ini. Nah, berbeda dengan bencana-bencana alam yang lain. Oleh sebab itu pula, maka pesan saya ke tim sigap adalah bagaimana menyiapkan program setelah tanggap daruratnya selesai, yaitu terutama penyediaan rumah atau tenda darurat untuk tempat tinggal agar semua yang terdampak dari gempa ini bisa menikmati istirahat yang layak. Maka yang harus disiapkan adalah justru jangka panjangnya. Bagaimana, yaitu melakukan persediaan bantuan yang bisa cukup panjang, minimal sampai selesai Ramadan, sehingga teman-teman yang terdampak di sini selama bulan Ramadan mereka ada pembinaan secara ruhiyahnya, spiritualnya, juga ada ketersediaan secara materialnya, sehingga menjalani bulan Ramadan insya Allah dengan khidmat, memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kehusuan mereka dalam ibadah, sehingga paling tidak kita bisa mengawal kesehatan mereka, keamanan dan kenyamanan mereka, yang pada akhirnya berdampak pada pengawalan akidah mereka. Jangan sampai tergiur atau terbawa kepada gerakan-gerakan atau ada upaya-upaya yang mengajak umat kita keluar dari agamanya. Itu tentu kita tidak inginkan. Ini saya kira beberapa hal yang sangat penting, dan saya ingin di kesempatan ini juga menyampaikan beberapa ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat, yang telah berkontribusi dan berjasa terlaksananya program yang cukup membantu kepada saudara kita di sini. Yang pertama tentu saja kepada seluruh tim sigap dari pusat, wilayah sampai ke daerah, terutama adalah koordinator di mana? Koordinator di Cianjur, yang mereka sangat betul-betul sigap, kan itu siaga bencana, dan mereka sudah cukup terlatih sehingga dari mulai identifikasi, pemetaan lokasi dan korban, setelah itu teridentifikasi, terdata dengan baik, lalu dibuat skema untuk apa yang dibutuhkan. Ini apresiasi kita yang paling besar untuk tim sigap tentunya ya, dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua tentu juga selain tim sigapnya adalah kepada relawannya ya, Ibu Bapak sekalian. Baik itu relawan dari sigapnya, relawan dari brigade, bahkan relawan yang bukan sigap, bukan brigade kan gitu. Mereka ikut terlibat membangun satu demi satu ini tenda-tenda ya. Dimana kalau kita perhatikan sehari sampai berapa ya dokter San itu? Terkadang sampai 4 sampai 5 ya satu hari. Nah, ini adalah para relawan yang menyediakan waktu mereka, tenaga mereka, baik yang dari Cianjur itu sendiri, dari Bandung, dari Tasik, dari Ciamis. Nah, mereka sengaja datang ke sini ingin berbakti, berkhidmat, nah, berbagi kebaikan untuk semata-mata karena Allah, bukan diberi upah oleh siapapun. Nah, ini tentu juga adalah apresiasi kita kepada mereka sangat penting. Dan kepada teman-teman di sigap, kepada para relawannya, kita hanya bisa mengucapkan jazakumullah katsira, semoga Allah membalas dengan balasan yang sebesar-besarnya. Karena kami tentu atas nama pimpinan pusat tidak menyediakan upah apapun bagi para relawan sigap ini. Upahnya dari Allah luar biasa, insya Allah ketulusan keikhlasan mereka. Tepuk tangan buat
tim sigap ya dari relawan. Kemudian juga yang ketiga, tentu saja kita tidak bisa melakukan ini Bapak sekalian kalau tanpa support dukungan dari keluarga besar Jamiah Persatuan Islam, baik Persis, ibu-ibu Persistri ya. Mereka rela menyisihkan rezeki mereka. Bahkan anak-anak sekolah kita ada Bu ya, uang jajannya mereka kasihkan ke tim PZU, dimasukkan ke kenceleng ya, tidak jajan mereka sehari 2 hari. Nah, di beberapa sekolah, beberapa pesantren, karena mereka ingin ikut beramal bagaimana mewujudkan kal jasadil wahid sebagai satu tubuh. Kalau mereka tidak jajan sehari 2 hari, itu tidak apa-apanya dibanding dengan teman-teman mereka, anak-anak sekolah di sini yang sekolahnya hancur, masjidnya rusak, buku-bukunya terkubur dengan reruntuhan rumah. Nah, tentu itu juga didikan kepada putra-putri kita. Nah, mereka rela menyisihkan uang jajannya untuk digabungkan menjadi donasi ke sigap, sehingga terkumpullah beberapa ratus juta, bahkan kalau dihitung anggaran sudah lebih dari 1,2 M ya yang terhimpun dan distribusikan itu, baik untuk pembangunan tenda maupun untuk fasilitas yang lain, bahkan berupa obat-obatan, pakaian, makanan, dan yang lainnya. Nah, ini tentu tiada lain karena kepedulian juga seluruh jamaah. Ada yang dari lembaga, perpimpinan daerah, pimpinan cabang, ada yang perorangan. Semuanya adalah karena kita merasa satu tubuh, sehingga kita saling tolong-menolong. Nah, maka terima kasih kami juga tidak lupa ditujukan kepada seluruh pihak. Tanpa dukungan dari semua pihak, tentu kita tidak bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada saudara kita di sini. Maka sikap tolong-menolong ini Allah berikan pada kita di saat kena musibah. Maka salah satu dari dampak musibah ini adalah terwujudnya rasa ukhuwah yang kuat. Tapi jangan sampai kita hanya berukhwah di saat musibah saja. Nanti ada pepatah, kalau gitu banyak aja musibah terus biar ukhuwah terus. Nah, jadi Allah Ta'ala menjadikan musibah ini hanya salah satu wasilah agar kita terus memperkuat ukhuwah, memperkuat tali persaudaraan kita. Apalagi kita namanya persatuan Islam, harus senantiasa menunjukkan kita ini umat yang bersatu sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tolong menolong baik di internal kita maupun di eksternal kita. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, siapapun orang mukmin adalah saudara kita yang kita wajib tolong menolong. Tanpa melihat latar belakang mereka, tempat tinggal mereka, suku budaya mereka, semua adalah saudara kita. Nah, ini diwujudkan. Dan yang terakhir tentu juga kita ucapkan apresiasi dan terima kasih, yaitu dukungan serta sambutan yang hangat dari pemerintahan setempat dalam hal ini, baik dari mulai tingkat ke RT-an, ke RW-an, kemudian kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Kita rasakan dan kita lihat bagaimana proaktifnya ya pemerintah daerah Cianjur, dari kabupaten sampai ke kelurahan, sampai ke RW dan RT. Maka dengan kekompakan itu, seluruh program penanganan kebencanaan ini alhamdulillah dapat dikatakan berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Seperti yang tadi disampaikan tadi oleh Pak Lurah ya. Kalau tidak ada kerjasama, tentu kita siapkan tenda, tapi tempatnya nggak ada, kan tidak bisa kita ngebangun di mana. Tapi dengan disediakan oleh pemerintahan kelurahan di sini, jadi memudahkan program pembangunan tenda dari sigap ini berjalan dengan lancar. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, semua program kebaikan itu ternyata membutuhkan banyak pihak. Inilah poin pentingnya bagi kita semuanya. Semua elemen masyarakat punya jasanya, semua elemen masyarakat punya kontribusinya, semua elemen masyarakat punya bidang dan keahliannya yang kalau dipersatukan itulah menjadi kekuatan yang dahsyat.
Inilah sebetulnya pelajaran yang harus kita ambil dengan bersatu, bekerja sama, kompak dalam segala hal. Tidak ada kesulitan yang tidak kita bisa atasi. Tidak ada penderitaan yang tidak kita bisa obati. Dan akhirnya kita akan meraih kemenangan, kejayaan yang Allah janjikan selama kita menjadi umat yang satu dan umat yang kompak dalam segala hal. Oleh sebab itu, di penghujung sambutan saya ini, saya menyatakan seluruh program pembangunan tenda keluarga sebagai hunian sementara bagi para penyintas bencana gempa di Cianjur ini, yang khususnya dibangun oleh Sigap di 4 titik lokasi ya. Dan ini mungkin adalah lokasi peresmiannya. Dengan acara ini dan memohon keridhaan, petunjuk, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh tenda keluarga yang telah terbangun oleh Sigap Persatuan Islam sebanyak 252 tenda semoga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerimanya, para penggunanya, yaitu para penyintas dari korban bencana gempa Cianjur ini. Semoga yang membangunnya, yang memfasilitasinya, yang mengusahakannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk terus berkhidmat kepada umat dan bangsa, dan juga Bapak Ibu yang menempatinya per keluarga, semoga juga diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memanfaatkan sarana yang kami berikan itulah yang kami mampu. Pengennya sih kalau lebih dari itu kami bangun lebih bagus Bu gitu. Tapi itulah yang kami sanggup, kami mampu. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini melalui program Sigap di Kabupaten Cianjur ini adalah bagian wujud nyata khidmat Jamiah Persatuan Islam kepada umat dan kepada bangsa, sebagai bukti nyata cinta kepada agama, cinta kepada negara. Karena tanpa kita mewujudkan kecintaan kepada umat, bangsa dan negara, tentu kita tidak akan jadi umat yang kuat, tidak akan jadi umat yang teguh, yang kokoh menghadapi berbagai macam tantangan dan menghadapi macam bencana. Apalagi di banyak lokasi negeri kita ini memang termasuk disebut dengan cincin api ya. Jadi lokasi yang sewaktu-waktu pasti terjadi bencana. Kalau tidak dibangun kesiagaan terhadap bencana ini, tentu kita akan lebih menderita lagi. Dengan demikian, melalui kegiatan hari ini, seluruh bangunan tenda keluarga yang dikhidmatkan oleh Sigap Persatuan Islam dinyatakan resmi untuk digunakan, diwakafkan untuk penggunaannya bagi seluruh penyintas bencana korban gempa di Cianjur ini. Semoga menjadi amal ibadah dan jariah bagi para muhsininnya dan juga bagi para penggiatnya yang dikomandani oleh Sigap Persatuan Islam Pusat. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga, teriring doa jazakumullah khairan katsira. Semoga kehadiran kita di sini menjadi bagian daripada kecintaan kita terhadap sesama sebagai wujud pengamalan dari agama kita dan wujud pengamalan dari kemanusiaan kita insyaallah. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullaha li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.